Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita membaca Markus pasal yang ke-6. Kita membaca dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Markus 6 ayat 6 sampai 13. Mari kita membaca bergantian Markus 6 ayat 6 sampai 13. Saya memulai membaca ayat 6 dan saya meminta saudara membaca ayat yang ke-7 dan kita bergantian sampai ayat yang ke-13. Markus 6, saya membaca ayat 6. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Dan berpesan kepada mereka supaya mereka jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur karena mata kami dapat melihat Kristus melalui iman oleh karena pendengaran akan firman. Dan mata kami memandang melalui telinga yang mendengar firman, Sang Kristus yang hidup 2000 tahun lalu di bumi, memberikan perintah kepada murid-murid untuk melayani orang Israel. Melayani dengan mengusir setan, melayani dengan memberikan perhatian kepada yang sakit. Dan kami sungguh kagum karena apa yang Kristus mulai di bumi, Kristus lakukan dengan lebih limpah pada hari ini. Meskipun Kristus tidak lagi di bumi, melainkan di sorga, namun pengutusan murid-muridnya dilakukan dengan cara yang jauh lebih limpah pada hari ini. Kami bersyukur untuk berkat-Mu. Kami bersyukur karena kami dapat dibentuk cara pikirnya melalui mengenal Kristus oleh karena firman. Maka ya Tuhan, berikanlah kami firman pada saat ini. Pimpinlah hamba-Mu yang hina ini, dan biarlah melalui belas kasihan Tuhan saja, Dia sanggup menyatakan apa yang perlu untuk kami mengenal Sang Kristus. Mohon dengar doa kami, dan kabulkanlah permintaan kami, supaya kami mengenal Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, bagian ini bagian yang sangat unik karena memberikan pola yang sifatnya miniatur untuk pekerjaan Kristus yang besar di zaman gereja. Ada beberapa contoh di dalam kitab Injil di mana pekerjaan Kristus mengutus murid menjadi semacam miniatur untuk kita lihat bahwa Kristus akan melakukan hal yang sama ketika nanti Dia sudah menggenapkan pekerjaannya, namun dengan skala yang jauh lebih besar. Kristus sebelum disalib dan Kristus setelah disalib mempunyai pekerjaan yang secara signifikan beda tapi saling berkait. Yang Kristus lakukan sebelum Dia bangkit beda dengan yang Dia lakukan setelah Dia bangkit, namun menjadi simbol dari apa yang akan Dia lakukan setelah Dia bangkit. Seorang teolog Jerman bernama Michael Welker mengatakan harus ada pembedaan antara Kristus di bumi dengan the resurrected one, Dia yang sudah bangkit. Loh, apakah Yesus di bumi dan yang bangkit beda? Tentu tidak. Tetap Kristus yang sama. Namun pekerjaannya beda meskipun naturnya sama. Jadi apa yang Dia kerjakan sebelum Dia bangkit menjadi semacam miniatur dari apa yang akan Dia kerjakan setelah Dia bangkit. Maka ladang pelayanan Kristus tidak terlalu luas. Ketika ada murid-murid dengar orang Yunani mau jadi murid Yesus, mau bertemu Yesus, mereka segera sampaikan itu. Ini di dalam Injil Yohanes. Mereka mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Guru, ada orang-orang Yunani mau berjumpa dengan Engkau." Dan Tuhan Yesus dengan terharu mengatakan, saudara, kalau Yohanes menggambarkan Yesus terharu, biasanya ada kaitan dengan kematian. Injil di dalam perkataan Yesus dengan terharu Dia mengatakan, sesungguhnya jika benih itu tidak dipendam di tanah dan mati, dia tetap satu benih. Tapi jika dia sudah dipendam dan mati,
Dia akan bertumbuh dan menjadi benih yang banyak, menghasilkan begitu banyak makanan bagi banyak orang. Nah saudara, Yesus mengatakan ini untuk memberitahukan orang-orang non-Israel akan mendapat benefit yang sangat besar dari dia setelah bangkit. Sebelum dia bangkit atau sebelum dia mati, Kristus membatasi pekerjaannya di dalam wilayah Israel. Bagaimana dengan orang-orang kafir? Bolehkah dijangkau? Ada contoh orang-orang kafir yang dijangkau. Dan Yesus sendiri mengatakan di dalam Injil Lukas, ketika orang Israel banyak yang kena kusta, Tuhan utus Elisha menyembuhkan Naaman, orang kafir. Di Israel ada banyak janda, tapi Tuhan utus Elia ke janda asing di Sarfat. Maka Tuhan mengatakan, saya akan buka pintu untuk bangsa-bangsa lain, dan umat pilihan akan buta matanya, akan tuli telinganya, dan akan menolak Tuhan. Ini kalimat yang sangat keras. Maka orang-orang di daerah Nazaret mau bunuh Yesus karena kalimat ini. Saudara sekalian, banyak hal yang dikatakan di dalam Injil sangat kontroversial bagi orang Israel. Karena sepertinya berpihak pada orang non-Israel. Namun fokus pekerjaan Yesus tetap kepada orang Israel. Ketika ada perempuan Sirofenesia minta tolong supaya Yesus sembuhkan anaknya. Yesus Kristus mengatakan tidak baik mengambil roti untuk anak-anak dan dilemparkan untuk anjing. Dan perempuan Sirofenesia ini mengatakan, ya Tuhan, tapi anjing bisa makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ini menunjukkan Yesus mengatakan pelayanannya dibatasi untuk Israel dulu. Tapi Kristus mengatakan, karena imanmu besar, jadilah padamu sesuai dengan yang kau minta. Akhirnya anak dari perempuan ini sembuh. Kenapa sembuh? Karena Tuhan menyembuhkan orang kafir juga. Tapi kenapa Tuhan hanya melakukan ini sebagai side job kalau mau dikatakan di dalam quote? Kenapa dia melakukan ini sebagai sampingan dan bukan pekerjaan utama? Karena dia belum disalib dan dia belum bangkit. Setelah dia bangkit, bangsa-bangsa akan ditarik untuk datang kepada dia. Maka saudara sekalian, banyak hal di dalam kitab Injil menjadi semacam ilustrasi atau menjadi semacam gambaran miniatur untuk pekerjaan Tuhan yang sangat besar yang akan dia kerjakan setelah dia naik ke surga. Demikian juga di dalam pasal yang ke-6 ini. Saudara bisa lihat gambaran yang sangat indah, tapi juga sangat penuh peringatan untuk kita. Yesus Kristus ditolak di daerahnya sendiri. Ini paralel dengan apa yang dicatat di dalam Lukas pasal yang ke-4. Yesus ditolak karena khotbahnya. Jadi orang bukan cuma menolak dia karena dia dikenal, tapi karena khotbahnya memberikan peringatan yang sangat kontroversial. Yesus mengatakan, kamu mengatakan, hai tabib, perbuatlah di sini seperti yang kau perbuat di tempat lain. Tapi aku berkata kepadamu, Tuhan membuka jalan bagi orang kafir dan menutup jalan bagi kamu. Wah, dikasih peringatan begini mereka marah. Mereka tidak diberikan peringatan oleh orang yang mereka kenal dari kecil. Kami sudah kenal engkau dari kecil, kami kenal keluargamu, siapa kamu? Kenapa kamu pikir kamu bisa punya otoritas atas kami? Jangan sombong, jangan sok menasehati kami. Saudara, ketika orang berdiri di mimbar dan memberikan nasihat, kita seringkali melihat siapa yang berdiri di mimbar ketimbang siapa yang mengutus dia yang berdiri di mimbar. Kita lihat orang yang berdiri di mimbar, lalu mulai pikir umur dia berapa sih? Pendidikan dia apa sih? Dia sudah lulus dari sekolah teologi mana sih? Kenapa dia berani bicara keras dengan kami? Belum waktunya. Akhirnya kita lupa yang mengutus dia berhak menegur kita. Kristus berhak menegur orang Nazaret, tapi orang Nazaret tidak terima karena mereka lihat sisi yang sangat manusiawi dari Kristus. Dan mereka mulai menghina dia. Saudara, kadang-kadang orang berpikir, kenapa ya Tuhan rela datang ke dalam dunia, lalu menunjukkan dirinya di dalam Kristus, yang akhirnya dipaku di kayu salib. Kenapa Tuhan tidak menyatakan diri dengan sangat tinggi? Herannya ada satu orang psikolog kafir, bukan Kristen, yang sangat bagus kalimatnya untuk mendidik orang Kristen. Orang ini namanya Carl Jung. Carl Jung pernah ditanya, kamu orang beragama atau tidak? Carl Jung bukan orang yang beragama seperti agama konvensional. Dia bukan orang Kristen. Tapi dia mengatakan kita tidak boleh menolak ada Tuhan. Tuhan itu ada. Lalu orang-orang yang tidak percaya Tuhan tanya sama Carl Jung, kalau Tuhan itu ada, kenapa kita sulit melihat dia? Kenapa kita tidak bisa menerima ada bukti yang membuktikan dia ada? Saudara tahu jawab Carl Jung? Dia mengatakan, kamu tidak bisa lihat Tuhan karena kamu tidak lihat cukup rendah. Aneh ya? Mau lihat Tuhan di tempat tinggi dong.
Tapi Jung mengatakan, kamu tidak bertemu Tuhan karena kamu tidak cari di tempat paling rendah. Kamu tidak cukup rendah untuk lihat dia. Loh, Tuhan kok di tempat rendah? Ini kalimat bukan maksud menghina. Ini kalimat kontroversial. Engkau cari Tuhan di tempat tinggi, tapi Tuhan datang ke tempat paling rendah dan kamu menolak untuk lihat dia di situ. Tapi ini kalimat yang paling Kristen sebenarnya. Karena kekristenan mengatakan, kamu tidak bisa bertemu Tuhan karena kamu tidak cari dia yang disalib. Tuhan kok disalib? Mana mau saya terima Tuhan yang tersalib? There you go. Karena engkau tidak mau lihat dia disalib, maka engkau tidak bisa lihat dia. Lihatlah dia di tempat paling rendah. Kita mau lihat Tuhan di tempat yang bagus. Tuhan Yesus mengatakan, kenapa pergi ke padang gurun? Karena mau lihat nabi. Kalau mau lihat orang berpakaian bagus, carilah ke istana. Ini sebenarnya gambaran. Kamu mau cari Tuhan, jangan cari di istana. Tuhan tidak ada di istana. Jangan cari di rumah mewahmu. Tuhan tidak ada di rumah mewahmu. Cari Tuhan di mana? Cari dia di rumah reot. Cari dia di kayu salib yang sudah sangat hina itu. Cari dia di tempat orang menghina tempat itu. Di situ ada Tuhan. Nah, maka saudara sekalian, banyak orang tidak mengerti natur dari komunikasinya Tuhan. Berpikir kalau Tuhan itu tinggi, cara komunikasinya pasti bagus, pasti pakai mujizat, pasti pakai segalanya. Saudara, Injil Yohanes menunjukkan mujizat Tuhan dimulai dari sebuah perkawinan di Kana, lalu dilanjutkan di dalam beberapa mujizat lain. Sampai akhirnya mujizatnya makin lama makin besar dan orang makin keras hatinya. Mujizat yang nomor 2 besar adalah kebangkitan Lazarus. Lazarus sudah mati 4 hari dan Yesus bangkitkan. Ini mujizat nomor 2 terbesar dalam Injil Yohanes. Lalu apa yang terjadi setelah Yesus melakukan mujizat nomor 2 paling besar? Yang terjadi adalah orang mau bunuh Yesus dan mau bunuh Lazarus. Mujizat nomor 2 besar bikin orang mau bunuh Yesus. Kenapa ya? Karena hati manusia begitu keras. Lalu kalau bangkitkan Lazarus adalah mujizat nomor 2 besar. Apa mujizat paling besar? Mujizat paling besar adalah kematian Yesus. Kematian Yesus mujizat paling besar dan orang tidak mau terima ini. Injil Yohanes menyiapkan kita untuk melihat bahwa mujizat Yesus itu seperti tindakan menyingkirkan kabut. Saudara tahu ya, di dalam kata aletheia. Aletheia itu artinya tidak ada kabut. Karena A itu negasi dari kata yang diberikan setelahnya dalam bahasa Yunani. Apa itu lete? Lete adalah kabut yang seringkali dipakai untuk menyatakan lupa. Jadi kalau saudara lupa, saudara sedang mengalami sesuatu yang disebut dengan lete. Lete ini apa sih? Di dalam mitos Yunani kuno, lete adalah sungai yang membedakan antara orang hidup dan dunia yang di sana. Dunia apapun itulah, nggak tahu namanya. Dunia dari manusia sebelum ada di dunia ini. Jadi orang Yunani kuno percaya jiwa manusia kekal, kita tidak percaya itu ya. Sebelum kita punya tubuh, sebelum kita dikandung di kandungan ibu, jiwa kita sudah kekal dan jiwa kita ada di dunia sono. Nah, di dunia sono ada banyak hal yang kita nggak ingat lagi. Kenapa nggak ingat? Karena waktu kita akan dikandung di kandungan ibu, lalu kita dilahirkan, jiwa kita masuk ke dalam tubuh kita. Nah, waktu jiwa mau masuk ke dalam tubuh, dia lewat sungai Lete. Dan waktu lewat sungai Lete ternyata agak kelelep sedikit. Lalu keminum airnya. Begitu keminum langsung otaknya berkabut. Ternyata jiwa kita ada otak. Makanya waktu jiwa kita yang berotak, masuk ke tubuh yang juga ada otak, kita jadi otak-otak. Nah, jiwa lewat sungai Lete, minum sungai Lete, langsung dia lupa. Maka waktu kita lahir, kita nggak tahu apa-apa kan. Saudara waktu bayi, apakah saudara punya pengetahuan? Begitu lahir, Donald Trump presiden Amerika. Gitu misalnya, enggak tahu. Kita nggak tahu apa-apa. 5 tambah 5 berapa? Ya, cuma tahu nangis. Lu kok nggak tahu apa-apa sih nak? Ngomong nggak bisa, apapun nggak bisa. Kalau dia bisa jawab, dia akan bilang, udah lewat sungai Lete. Begitu lewat sungai Lete semua lupa. Maka Lete artinya kabut yang bikin lupa. Kabut yang menghalangi. Nah, aletheia tulisnya, tapi baca aletheia. Aletheia artinya adalah tidak lagi ada kabut. Langsung clear terlihat sehingga kebenaran nampak. Nah saudara, Injil Yohanes sering pakai kata aletheia. Apa artinya? Artinya adalah kebenaran akan nampak. Kabut akan disingkirkan. Maka mujizat Yesus adalah mujizat pelan-pelan menyingkirkan kabut. Kabut disingkirkan sampai kebenaran muncul. Dan kebenaran itu adalah salib. Sayangnya ketika kabut sudah disingkirkan, orang kaget. Karena di dalam kitab Keluaran, kabut menutupi kemuliaan Allah di dalam kehadiran para malaikat yang mulia. Jadi kalau tidak ada kabut, kita akan lihat Allah yang mulia bertakhta, dikelilingi oleh malaikat-malaikat sucinya. Itu yang diharap dilihat. Tapi di dalam Injil Yohanes, setelah semua kabut disingkirkan,
yang terlihat hanya the old rugged cross. Yang terlihat hanya orang miskin yang penuh luka di badannya, dipaku di kayu salib dengan cara paling hina. Lalu dari sorga seolah Tuhan mengatakan, inilah Allahmu. Awan disingkirkan dan murid-murid melihat Yesus yang tersalib. Inikah Allah? Kami sudah tunggu begitu lama, ternyata ujungnya anti klimaks. Maka saudara, saya ingin kita mengerti satu hal. Allah berbicara dengan cara yang rendah. Coba rendahkan hatimu, engkau akan bertemu Allah. Rendahkan dirimu, engkau akan dengar suara Allah. Di mana kita menjadi sombong, di mana kita terus hidup angkuh, di mana kita terus merasa kita paling penting, kita akan luput dari mendengar suara Allah. Kenapa orang Nazaret tidak bisa dengar Yesus? Karena mereka anggap Yesus rendah, tapi mereka tidak mau ikut rendah bersama dengan Yesus. Kamu siapa? Orang dari daerah kami, orang miskin, orang yang tidak punya apa-apa. Tapi mereka lupa, mereka pun orang miskin. Allah menjadi miskin untuk berjumpa kita yang miskin. Namun karena kita merasa kita kaya dan dia miskin, akhirnya suaranya luput dari telinga kita. Tadi kita nyanyikan lagu, saya ku dengar suara Yesus yang mengatakan, siapa bisa dengar suara Yesus? Bukan orang yang anggap diri penting. Orang anggap diri penting selalu gagal lihat Tuhan karena gagal dengar suara Tuhan. Nah maka saudara, orang Nazaret tidak mau bersama Yesus karena mereka merasa diri mereka lebih tinggi. Kami lebih tinggi karena kami tahu engkau rendah. Ini keterlaluan. Nazaret adalah daerah rendah di Israel. Bahkan ada kalimat, Nabi tidak mungkin muncul dari Nazaret ketika Yesus diperkenalkan sebagai seorang penting. Mungkinkah dia Mesias? Dari mana dia? Nazaret. Mana ada Nabi dari Nazaret, apalagi Mesias. Nah jadi orang menghina Nazaret, tapi orang Nazaret masih merasa dirinya tinggi. Itu sebabnya Yesus mengatakan, saya tidak akan lama bekerja di sini. Saya tidak akan mengerjakan tanda-tanda di sini. Dan dia mulai pergi. Dan waktu dia pergi, dia mulai mengerjakan pekerjaan yang limpah. Bukan lewat dirinya sendiri, tapi lewat murid-murid yang diutus. Saudara, ini pameran yang sangat menakutkan. Inilah bentuk penghakiman Tuhan. Engkau tidak mau mendengar suaraku, aku akan berpaling ke daerah lain, dan daerah lain akan dengar suaraku. Saudara, ini sesuatu yang sangat menakutkan ya. Kalau kita menolak mendengar suara Tuhan, Tuhan akan mengatakan, saya tidak harus tinggal di sini. Saya tidak harus bersuara kepada kamu. Jika engkau menolak suaraku, aku akan pergi ke daerah lain, dan orang-orang di sana akan mendengar. Ini juga yang dikatakan oleh Paulus. Paulus mengatakan, kamu menganggap dirimu tidak layak untuk berita Mesias. Maka kami akan pergi ke bangsa-bangsa lain. Dan dia mengebaskan debu. Nah saudara, inilah peringatan yang sangat bahaya untuk kita gereja Tuhan. Kalau gereja Tuhan sudah anggap diri terlalu tinggi untuk dengar firman, maka gereja Tuhan akan ditinggalkan dan Tuhan pergi ke daerah lain. Tuhan tidak harus ada di sini. Satu kali Leonard Ravenhill, seorang pengkhotbah kebangunan Inggris yang banyak berkhotbah di Amerika. Dia mengatakan kalimat yang menakutkan. Dia mengatakan, Roh Kudus tidak punya kewajiban untuk terus berbicara kepada kamu. Hei orang yang keras hati, sampai kapan kamu tuli? Sampai kapan kau tolak Tuhan? Sampai kapan hatimu tidak dibuka untuk Tuhan? Roh Kudus tidak punya kewajiban kepada kamu. Wah, ini kalimat keras. Roh Kudus tidak ada kewajiban untuk memenangkan kita. Kalau kita menolak untuk dimenangkan, dia bisa berpindah. Dia akan cari yang lain. Dia akan buka firman dan menyatakannya kepada komunitas yang mau dengar. Nah ini yang terjadi pada pelayanan Yesus di dalam pasal yang ke-6. Setelah ditolak di Nazaret, Yesus Kristus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Saudara, kalimat heran, ini bukan heran karena tidak mengerti. Tuhan Yesus bukan kurang tahu. Oh Nazaret menolak, saya heran. Tapi heran ini adalah heran di dalam cara pandang yang paling sempurna. Apa maksudnya cara pandang yang paling sempurna? Saudara ketika melihat dari cara pandang yang sempurna, yaitu cara pandang Tuhan, saudara akan punya sense, mengerti mana yang pantas, mana tidak. Saudara akan tahu mana baik, mana buruk. Saudara akan tahu mana kondisi yang patut dipuji, dan mana kondisi yang harus dihina. Ini merupakan prinsip penting di dalam dunia etika. Di dalam dunia etika ada pengertian bagaimana punya prinsip untuk tahu mana yang worthy to be praised, mana yang pantas untuk dipuji tindakannya, dan mana yang layak untuk dianggap salah, blame, praise and blame. Dan juga mana pandangan yang dianggap good dan mana pandangan yang dianggap evil. Ada virtue, ada vice, ada kebajikan, ada kejahatan, ada baik, ada buruk,
Ada hal yang patut dipuji, ada hal yang patut untuk dihina, dihujat, dan dibuang. Nah, kalau kita memandang dari sudut pandang yang tepat, kita akan lihat ada hal yang sangat keterlaluan, ada hal yang masih sedikit tolerable. Nah, ini prinsip etika sangat penting. Maka orang banyak bergumul, sebenarnya yang patut menentukan prinsip etika itu siapa ya? Saudara, ada tempat di mana ketika orang mati, orang itu dibakar dengan harapan api yang naik dan asap yang naik bersama dengan api setelah jasad dibakar akan menyatukan jiwa orang itu dengan penguasa, dengan dewa-dewa atau apapun. Ini budaya seperti di dalam tradisi Vikings, orang-orang Viking. Ini Viking bukan dari Bandung ya, tapi dari Nordik. Nah, mereka punya kebiasaan seperti itu. Tapi orang-orang Israel tidak punya kebiasaan itu. Mereka percaya orang yang sudah mati harus dibiarkan terurai secara natural. Baru kemudian tulang-tulangnya dikumpulkan dan dikenang di dalam sebuah ossuary. Nah, waktu mereka dengar orang-orang Nordik bakar mayat, mereka anggap ini kesalahan tak bisa ditoleransi. Tapi waktu orang Nordik mengatakan, kamu membiarkan orang mati membusuk, itu penghinaan. Masa orang mati dibiarkan membusuk? Harus dibakar, jangan dibiarkan membusuk. Akhirnya orang Nordik melihat kebiasaan mengubur itu sebagai penghinaan. Nah, dua ini tidak terlalu matters. Saudara, kalau memandang dari sudut etika yang benar, saudara akan mengatakan yang mana yang kamu mau pilih. Itu enggak terlalu menakutkan dan enggak terlalu salah. Nah, jadi kalau orang punya hikmat, dia tidak akan permasalahkan hal ini. Termasuk kalau saudara nanti sudah akan dekat waktunya. Saudara enggak usah ribut lalu panggil anak-anak dan mengatakan, Papa tidak mau dikremasi ya. Papa maunya dikubur natural. Atau sebaliknya, Papa tidak mau dikubur, maunya dikremasi. Awas kalau lawan, langgar ya, nanti saya jadi hantu. Oh, jadi anak-anak ketakutan papanya jadi hantu. Kalau gitu supaya papa gak jadi hantu, kita harus ikutin. Harus ada proper burial. Tapi proper burial itu proper yang seperti apa? Nah, ada prinsip-prinsip yang secara etis kita mengatakan ini kayaknya gak terlalu harus seperti gimana gitu ya. Sama dengan misalnya kalau saudara mau berkhotbah harus pakai jas. Kalau gak pakai jas boleh berkhotbah gak? Saya sih pakai jas. Tapi umpama yang berkhotbah pakai batik lengan panjang lah, masih oke kan? Saudara akan merasa, ini kok pengkhotbah pakai batik ya? Ada perasaan itu enggak? Kalau iya, berarti saudara punya etika masih ada di daerah yang kurang tinggi. Mempermasalahkan hal yang tidak masalah. Tapi yang bermasalah jangan tidak dipermasalahkan. Nah saudara, apakah yang Tuhan permasalahkan dari manusia? Yang mengherankan ini sangat kontroversial ya saudara, harus dengan discernment melihat ini. Di dalam kitab Injil, Tuhan tidak terlalu besar mempermasalahkan hal yang secara etika umum orang sangat permasalahkan. Begitu ada perempuan tertangkap berzina, langsung orang-orang heboh, lempar dia dengan batu sampai mati. Meskipun yang ditangkap cuma perempuannya, mana suaminya, mana laki-lakinya maksudnya. Tapi Yesus Kristus mengatakan, benar orang ini harus dilempar batu, ada hukum Tuhan. Silahkan yang tidak berdosa lebih dulu lempar. Tapi Tuhan tidak cuma ngomong ya, dia tulis-tulis di tanah. Kalau dia cuma ngomong mungkin ada orang nekat lempar. Saudara tahu ya, ketika Yesus tulis-tulis di tanah, itu benar-benar mencerminkan apa yang Tuhan lakukan lewat Yeremia. Yeremia diberikan perintah oleh Tuhan, tuliskan di tanah pelanggaran para imam. Jadi Yeremia tulis di tanah pelanggaran para imam. Lalu Tuhan mengatakan, sekarang suruh imam lakukan tugasnya. Loh, mana berani lakukan tugas, dosanya sudah dipaparkan di situ. Jadi ketika Yesus ditulis-tulis di tanah, orang langsung ingat Nabi. Nabi pernah disuruh tulis di tanah, membongkar dosa imam. Sehingga imam tidak berani jalankan tugasnya. Karena ternyata mereka masih simpan dosa. Dosa yang sangat berat. Dosa palsu. Di dalam zaman Yeremia, ada imam-imam yang terima sogokan dari raja. Supaya mereka mengubah kitab suci. Mereka tugasnya menyalin kitab suci. Dan salah satu bagian kitab suci diubah oleh mereka. Yaitu dengan mengatakan, yang disembah di dalam Israel adalah Yahweh, Allah Abraham, Ishak, Yakub, dan juga Baal, Allah dari daerah ini. Itu ada di dalam salinan yang di dalam bukti arkeologi ditemukan. Dan ketika bukti arkeologi ini dicari, mereka menemukan ini zaman ketika Israel sudah akan dibuang oleh Tuhan. Dan ini zaman di mana Yeremia mengatakan imam sudah sangat korup, sehingga Tuhan tidak mau mereka jalankan tugasnya. Engkau tidak bisa jalankan tugasmu karena kamu begitu korup. Maka Tuhan suruh Yeremia tulis di tanah pelanggaran imam. Bukan pelanggaran rakyat biasa.
Maka ketika Yesus tulis-tulis di tanah, orang langsung ingat peristiwa ini, maka mereka nggak berani ambil batu dan lempar. Maka saudara jangan ikuti metode Kristus tanpa tahu apa yang terjadi ya. Yang tidak berdosa lempar, langsung orang lempar. Mereka nggak rasa mereka berdosa kok. Sampai ada peringatan Yeremia. Hei kamu yang bertugas menjadi jadi hakim, maaf. Yang bertugas jadi hakim. Hei kamu yang rasa diri pemimpin. Hei kamu yang rasa diri berhak menghakimi. Ini dosamu saya paparkan. Waduh, ini bikin orang gak berani lempar. Heran ya, Alkitab sepertinya memberikan toleransi terhadap dosa seperti ini. Benarkah Alkitab toleransi? Sama sekali tidak. Apakah perzinahan hal yang enteng? Sama sekali tidak. Kalau begitu, apa sih yang Tuhan lihat? Yang Tuhan lihat adalah ada dosa yang jauh lebih berat dari ini. Bukan dosa perzinahan ringan, sangat parah dan sangat merusak. Tapi dosa seperti ini jika terbongkar dan orang disadarkan, dia akan bertobat. Namun ada dosa yang setelah dibongkar pun orang tidak bertobat. Nah ini yang bahaya. Dosa apa sih yang setelah dibongkar orang tidak bertobat? Dosa merasa diri benar. Dosa merasa diri tidak perlu Tuhan. Dosa merasa diri sudah menjalani hidup di dalam koridor yang membuat dia tidak lagi perlu ada Tuhan. Tidak perlu menangisi diri, tidak perlu tangisi dosa, tidak perlu tangisi cara hidup yang dijalani, tidak perlu pengampunan Tuhan. Orang yang rasa tidak perlu pengampunan Tuhan ini hopeless. Dan ketika Tuhan lihat dari atas, inilah yang Tuhan nilai parah. Maka Tuhan akan kaget lihat ada dosa seperti ini. Saudara, ini arti kata heran. Heran itu berarti ini yang terjadi keterlaluan, harusnya nggak begini. Nah saudara nggak perlu heran kalau ada dosa yang kecil-kecil kan. Heran. Anak kecil kok teriak-teriak? Namanya anak kecil wajar teriak-teriak. Tapi kalau ada orang dewasa teriak-teriak, nah ini nggak wajar. Bayangkan ya kalau ada orang 40 tahun, seorang direktur tiba-tiba teriak-teriak, wah! Oh, saudara heran, kenapa lu teriak-teriak? Ada gangguan kah? Tapi kalau ada anak kecil teriak-teriak, saudara nggak heran, saudara cuma terganggu aja. Nah, jangan teriak-teriak. Kalau teriak-teriak saya jewer bibirmu, gitu ya selesai. Tapi kalau ada orang dewasa teriak-teriak, saudara heran. Nah saudara, dosa yang harusnya nggak terjadi, tapi terjadi. Ini yang membuat Tuhan mengatakan heran. Heran, kenapa tidak ada yang menolong umatku? Ini dikatakan Tuhan di dalam perjanjian lama. Aku heran kepada kamu Israel. Berhalamu begitu banyak. Sama banyaknya dengan segala macam kejahatan yang kau kerjakan. Wah Tuhan heran kenapa Israel begitu giat bikin berhala. Tuhan heran umat Tuhan kok bisa begini. Nah maka ini kata heran. Kata heran tidak ada kaitan dengan pengetahuan terbatas. Heran kok bisa gini ya? Ini bukan takjub, bukan wonder. Ini adalah heran kok manusia bisa se-ekstrim ini dosanya. Maka Tuhan heran kepada orang Nazaret. Kenapa heran? Karena mereka tidak mau turun ke bawah untuk bertemu Tuhan di tempat yang rendah. Saudara, Tuhan rela menurunkan dirinya untuk ketemu kita. Kita malah naikkan diri, aneh loh. Kalau misalnya saudara ketemu seseorang janjian, kita ketemu di mall ya, oke. Ketemu di mana? Di lantai misalnya GF, ini kan bikin bingung ya. GF, F, U, UG, G, apa banyak macam lah. Lalu saudara bingung yang mana ya? Akhirnya saudara tekan di lift tombol yang lebih tinggi dari orang bermaksud ketemu saudara. Lalu saudara tanya lagi dia, udah di mana? Saya sudah di GF. Oh saya juga di G tapi yang ada U-nya. UG, GF sama UG rendah mana sih? Saya kurang tahu ya, nanti tolong koreksi permolan saya. Oh kamu kurang rendah, gak bisa ketemu saya ada di level lebih bawah. Saudara cari lagi lift lalu turun ke tempat lebih rendah. Nah ini Tuhan turun dari sorga. Dia tahu kita gak mungkin ke sorga. Dia turun di lantai di mana kita ada. Kita ada di situ. Kita ada di lowest ground. Ini LSG, lowest ground. Kita ada di lowest ground dan Tuhan turun ke situ. Cuma kitanya gak ngaku. Tuhan mengatakan, aku sudah ada di lowest ground untuk ketemu kamu. Hai Jimmy Pardede. Tapi Jimmy Pardede bilang, Tuhan di mana? Lowest ground. Sorry Tuhan, not my level. Aku nggak di lowest ground. Memang aku nggak lantai tertinggi, tapi aku lantai 3 lah minimal. Jadi sorry Tuhan, kita nggak bisa ketemu. Aku lantai 3, engkau di lowest ground. Tuhan bilang, kita selantai bung. Tapi saya tetap bilang, enggak Tuhan, engkau lebih rendah dari saya. Engkau terlalu rendah turunnya. Aku nggak serendah itu. Maaf ya, saya nggak serendah itu. Maka Tuhan heran sama Jimmy Pardede. Kamu di LSG, rasa di lantai 3. Aku sudah ke LSG, kamu tidak mau ketemu saya. Nah ini yang terjadi pada Nazaret. Kamu ada di lowest ground. Dan Tuhan sudah turun di tempat paling rendah. Tapi kamu nggak ngaku kamu ada di situ. Maka Tuhan heran sama orang Nazaret. Dan Tuhan mengatakan, oke,
Saya kasih peringatan, selesai. Saya tidak berikan peringatan tambahan. Aku pergi dari kamu. Ini kalimat yang menakutkan. Jangan uji kesabaran Tuhan. Jika saudara mengatakan Tuhan pasti harus sabar, ingat kalimat Leonard Ravenhill. Dia tidak punya kewajiban terhadap engkau. Siapa bilang dia wajib menyertai engkau terus? Siapa bilang dia wajib menunggu engkau bertobat? Engkau yang pilih keras hati tidak juga mau bertobat. Tuhan tidak akan mengatakan, ya saya tunggu terus deh. Dia tidak wajib menunggu engkau. Engkau yang wajib ikuti kecepatan dia. Nah, maka Tuhan mengatakan, sudah saya tidak kasih waktu lagi untuk Nazaret, saya pindah. Lalu dia bukan cuma pindah, dia utus murid-murid melakukan pekerjaan yang mungkin dia kerjakan di Nazaret. Sekarang bukan cuma dia, tapi seluruh murid-murid juga mempunyai kemampuan yang Yesus berikan kepada mereka. Kemampuan apa? Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, Yesus memanggil 12 murid, mengutus mereka berdua-dua dan memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Saudara, saya pernah mengatakan di awal, kenapa pilih Injil Markus? Karena Injil Markus adalah Injil yang memberikan sorotan kemenangan Kristus atas roh jahat lebih banyak daripada Injil Sinoptik dan juga Yohanes. Injil Sinoptik lain dan Yohanes. Markus memberikan tekanan pada kalahnya roh jahat. Aktivitas roh jahat lebih banyak disoroti di dalam Injil ini. Maka saya tertarik untuk membahas Injil Markus. Kenapa tertarik? Supaya kita disadarkan akan siapa musuh kita. Ada roh jahat di balik segala kekacauan yang kita miliki. Maka saudara, mari lawan roh jahat dengan iman kepada Kristus. Nah, ini yang saya harap kita miliki. Itu sebabnya saya ingin kita sama-sama dalami bagaimana Kristus mengalahkan roh jahat. Di dalam bagian ini dikatakan Yesus mengutus murid dua-dua sambil memberikan kepada mereka Roh Kudus dan kuasa untuk mengalahkan roh jahat. Lalu di dalam ayat 8, dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Nah, ini pengutusan ada konteksnya ya. Jadi saudara jangan lakukan hal yang sama untuk peserta KKR regional misalnya. Kalian peserta KKR regional pergilah ke Manado. Kita mesti bawa uang berapa ya? Enggak usah. Bayar hotel gimana? Enggak usah. Tiket gimana? Nah, tiket boleh lah karena kan belum nyampe. Tapi sampai sana jangan bawa bekal, tongkat pun jangan. Baju bagaimana? Baju gimana? Di sini boleh nggak? Jangan pakai 2, itu 1 aja. Nanti gantinya gimana? Nggak usah. Aduh, seminggu KKR regional khotbah panas-panas nggak bawa ganti. Kasihan teman sekamarku, gitu ya. Lalu kalau kita nggak bawa uang, siapa yang bayar hotel? Pak Anugrah. Itu sih semua akan ikut. Nah saudara, apa maksudnya ya? Kenapa tidak usah bawa bekal? Saudara harus mengerti pengutusan ini mirip dengan pengutusan nabi. Dan nabi diutus itu ada 2 jenis di perjanjian lama. Jika Tuhan sudah sangat marah dan mengatakan tempat itu tidak lagi aku ampuni. Saya sudah sangat marah, maka nabi tidak boleh makan apapun di situ. Jadi jangan makan hasil dari tempat itu. Jangan minum air di tempat itu, Tuhan sudah sangat marah. Kalau nabi berani melanggar, ini terjadi di dalam kitab Raja-Raja ya. Kalau engkau berani melanggar, maka engkau akan mati. Tuhan sudah mengatakan kepada seorang nabi yang suruh peringati raja di Israel Utara. Hei raja, kamu sudah sangat jahat. Engkau tidak mau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Maka nabi itu diberikan satu peringatan oleh Tuhan. Jangan menginap, jangan makan roti dari daerah itu, jangan minum air dari daerah itu. Pokoknya datang khotbah pulang, jangan ambil apapun dari situ karena saya sudah benci daerah itu. Lalu nabi itu dibohongin sama temannya sesama nabi. Sesama nabi saling menipu loh. Oh nabi, khotbahmu sangat berkuasa, ayo tinggal di rumah. Adalah kehormatan bagi saya untuk menerima engkau. Tapi nabi itu mengatakan, maaf, saya tidak boleh menginap di daerah ini. Tuhan sudah marah sama daerah ini. Oh enggak, Tuhan udah ngomong sama saya. Ini nabi kalau palsu, apa-apa ngomong Tuhan bicara kepada saya, bahaya loh. Alkitab memberikan peringatan, orang yang suka mengatakan, God told me, Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan ngomong kepada saya. Di dalam ngopi bareng, Tuhan bicara kepada saya. Ngopi bareng? Di mana lu ngopi bareng? Jalan Sorga nomor 7. Itu waduh, luar biasa. Nah saudara, hati-hati dengan orang seperti ini. Nabi itu mengatakan, Tuhan udah bicara kepada saya, enggak jadi. Tuhan bilang, oke kok daerah ini udah baik. Nah lalu Nabi itu bodoh. Dia enggak tahu isi hati Tuhan, dia cuma tahu kalimat Tuhan tanpa tahu isi hati Tuhan. Banyak orang seperti ini, tahu kalimat Tuhan, enggak ngerti isi hati Tuhan. Aku sudah tahu teologinya, saya sudah tahu cara menafsirkan kitab ini. Tapi engkau enggak sinkron dengan hati Tuhan. Nabi kalau tidak sinkron dengan hati Tuhan, Tuhan enggak mungkin pakai. Nabi ini enggak sinkron, dia cuma tahu kalimat Tuhan. Jangan makan dari daerah ini. Oh jangan makan, tiba-tiba Tuhan ubah. Boleh makan, oh sekarang sudah boleh. Mana bisa berubah seperti itu? Saudara bisa enggak lihat orang sakit hati mendadak berubah?
Kalau ada orang sakit hati, ini umpama contoh. Misalnya saya ambil contoh siapa? Jonathan. Jonathan dikhianati oleh sahabat baiknya. Misalnya sahabat baikmu siapa? Jimmy Pardede. Oh, adiknya sendiri. Sally sahabat baiknya. Enggak merasa ya. Oke lah. Jonathan merasa Sally adalah teman terbaiknya dan juga adiknya yang paling dia sayang. Di seluruh dunia, Sally adalah orang yang paling penting bagi dia. Tapi ternyata Sally mengkhianati dia. Contoh ya, ini contoh aja, enggak terjadi lah. Dia mengkhianati, ambil pekerjaan yang harusnya dia dapat, lalu kemudian ambil uangnya. Jonathan kaget. Lalu Jonathan sangat marah. Dia mengatakan, adikku kenapa lakukan ini padaku? Kemudian Sally mengatakan, dari dulu saya benci kamu. Saya enggak pernah suka kamu, saya cuma pura-pura. Sekali lagi ini drama, enggak benar-benar terjadi. Akhirnya Jonathan sakit hati, lalu ngomong ke saya, Pak, saya kecewa sekali. Adikku mengkhianati saya. Lalu saya bilang, oh begitu, iya. Udahlah tenang ya, kita doa ya, lalu kita doa. Terus Jonathan sedih sekali dia pulang. 5 menit kemudian dia WA saya, Pak, saya sangat sayang adik saya. Kira-kira saya akan percaya enggak? Ya enggak, lalu sakit hati sampai segitunya, sampai gemetar badannya. Mendadak 5 menit kemudian bilang, oke lah, enggak mungkin. Saya akan pertanyakan yang kedua ini. Ini siapa ya? Ternyata Sally ngambil HP-nya, lalu WA saya gitu ya. Oh ternyata palsu. Nah Nabi ini harusnya ngerti Tuhan begitu benci sama Israel. Lagi marah bukan main. Kok tiba-tiba bilang, oke aku udah baik lagi. Tuhan bukan orang seperti ini, bukan orang. Tuhan memang bukan orang. Tuhan bukan pribadi seperti ini loh. Nabi ini gak ngerti. Mendadak ada temannya sesama Nabi mengatakan, Tuhan sudah bilang udah oke kok sekarang. Udah aman, Tuhan udah baik, gak marah lagi. Oh puji Tuhannya Tuhan udah gak marah lagi. Oke, berarti Nabi ini tidak mewarisi marahnya Tuhan. Tuhan marah sama umatnya. Dan Nabi ini gak ikut-ikutan marah. Saudara Martin Luther pernah mengatakan, khotbah saya paling kuat adalah ketika saya marah. Kenapa marah? Karena marahnya sinkron dengan marahnya Tuhan. Pengkhotbah bukan aktor yang pura-pura marah. Dia benar-benar marah karena Tuhan juga marah. Dia benar-benar sayang karena Tuhan juga sayang. Dia benar-benar sedih karena Tuhan pun sedih. Nah maka saudara Nabi ini Nabi yang gagal menjalankan tugas. Dia tidak ikuti hati Tuhan. Waktu Nabi palsu mengatakan, Tuhan bilang oke kok makan roti minum. Ayo masuk rumahku. Akhirnya dia makan dan minum. Lalu Tuhan mengatakan singa akan memakan kamu. Beneran. Begitu dia pulang ketemu singa. Waktu singa datang, singa bilang, no hard feeling ya. Maaf ya, aku diutus Tuhan loh. Aku harus bunuh kamu. Lalu Nabi itu bilang, oke lah, jadilah kehendak Tuhan. Dan dia mati. Nah saudara, kenapa dia mesti mati? Karena dia tidak tahu marahnya Tuhan. Tuhan yang begitu marah. Mengatakan jangan makan apapun dari situ. Nah maka orang ini gak boleh makan apapun dari tempat di mana mereka kunjungi. Nah Tuhan tidak bersifat itu sekarang. Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya, jangan bawa bekal. Loh, kalau jangan bawa bekal, kami makan di mana? Makan di tempat di mana kamu melayani. Boleh ya? Boleh. Kenapa boleh? Aku tidak sedang marah kepada daerah itu. Aku sedang berbelas kasihan kepada mereka. Loh, Tuhan marahnya sama siapa? Aku tidak marah. Aku ingin mengekspresikan kasih, tapi Nazaret gak mau. Maka aku ekspresikan kasih ke daerah lain. Maka jangan bawa bekal. Kalau gak bawa bekal mati dong. Makanlah apa yang disediakan di situ. Lalu nginep di mana? Minta tumpangan di daerah itu. Boleh ya numpang di daerah itu. Boleh. Aku mengasihi daerah itu. Maka orang-orang ini boleh membawa apapun tetapi bukan untuk menopang hidup mereka. Kenapa tidak boleh membawa hal yang menopang hidup? Karena mereka akan dipelihara di tempat mereka melayani. Tempat melayani yang terdengar angker ternyata akan menjadi tempat yang sangat suportif untuk pelayanan mereka. Apakah pasti suportif? Enggak semua. Yang menolak, kamu jangan datang. Jangan keraskan hati untuk melayani. Ini kalimat aneh ya. Jangan keraskan hati ngotot melayani tempat yang sudah tidak mau terima engkau. Kadang-kadang kita kurang mengerti hal ini. Saya sering kali dengar Pak Stephen Tong mengatakan, di tempat ini saya rasa orang-orang di sini tidak menghormati firman. Saya tidak mau datang lagi. Saya kaget. Jangan gitu dong Pak Tong. Harus punya kesabaran yang tinggi. Ada tempat menolak datang lagi. Meskipun menolak datang lagi. Tapi saudara harus peka. Kadang Tuhan mau kita ngotot melayani satu tempat. Kadang Tuhan mengatakan sudah gak usah. Cari tempat lain aja. Dan ini yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid saat ini. Saat itu. Tuhan mengatakan kalau ini tempat aku cintai. Lalu mereka tolak. Sudah jangan lama-lama di situ. Ada tempat lain yang memerlukan pelayananmu. Jangan buang waktu untuk kelompok yang tidak mau mendengar engkau. Kalau mereka tidak mau dengar, kebaskan debu. Cari tempat lain. Nah, maka saudara, Tuhan sedang mengutus murid-murid untuk menyatakan aku memberkati banyak tempat. Dan kau akan lihat. Nah inilah yang menjadi kesuksesan pelayanan, tanda kutip. Banyak orang mencari tahu apa sih yang jadi ciri pelayanan itu sukses. Pelayanan sukses karena kita mendapat bukti bahwa Tuhan mencintai tempat itu. Itu pelayanan yang sukses.
Kalau ditanya, Pak, apakah pelayanan Bapak sukses? Lalu saya jawab, oh iya sukses dong. Karena waktu saya datang jumlah jemaat segini, setelah berapa tahun melayani jumlah jemaatnya naik. Itu sukses. Sukses karena apa ya? Oh karena aku pilih tema khotbah yang tepat, karena aku mengorganize pengurus dengan baik, karena aku menggunakan strategi pelayanan yang tepat. Itu bukan ukuran sukses. Sukses adalah saya melayani di satu tempat, dan akhirnya saya dapat konfirmasi, Tuhan mencintai tempat ini. Di situ saya akan melayani dengan segala kekuatan, dengan segala semangat, dan dengan segala gairah. Karena saya tahu Tuhan cinta tempat ini. Kadang-kadang saya bergumul, lalu merasa Tuhan saya tidak layak dipakai oleh Tuhan. Jangan pakai saya tidak layak. Tapi ternyata momen saya rasa saya tidak layak, dan faktanya saya memang tidak layak. Itu jadi momen Tuhan tetap bekerja dengan limpah. Di dalam kelimpahan itu tahulah saya, Tuhan mencintai engkau, karena Tuhan memakai saya untuk engkau. Kalau saudara mengatakan, puji Tuhan khotbah di tempat ini baik. Kenapa khotbah di tempat ini bisa baik? Karena Tuhan mengasihi engkau. Tuhan sayang sama engkau, maka Tuhan memberikan firman-Nya kepadamu. Dan inilah konfirmasi pelayanan yang saya dapatkan untuk menandai ini pelayanan yang sukses. Satu kali saya dengar Pendeta Yadi saya minta berkhotbah di Bandung. Setelah itu saya bertemu beliau di STT. Lalu dia mengatakan, saya merasa ya di Bandung itu saya sangat menikmati ibadah di sana. Waktu nyanyi kayaknya semua orang nyanyi dengan penuh hati. Kenapa bisa gitu ya? Apakah karena mereka memang jago nyanyi? Atau karena memang Tuhan menyertai? Saya mengatakan harap yang kedua. Tuhan memang menyertai. Tuhan mau hadir di ibadah di GRI Bandung waktu itu. Dan saya mau mengatakan hal yang sama untuk tempat ini. Saya harap Tuhan mengasihi GRI Karawaci. Saya harap Tuhan rela hadir di tempat ini. Saya harap Tuhan mengutus saya ke sini karena Tuhan mengasihi saudara. Dengan demikian saya bisa tahu pelayanan saya sukses. Sukses bukan karena apa yang saya bisa lakukan, tapi karena saya tahu saya sejalur dengan apa yang Tuhan mau kerjakan. Maka saya seringkali berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong supaya saya ada di mana Engkau ada. Supaya saya kerja di tempat Engkau sedang kerja. Jangan utus saya tanpa Engkau mau kerja di depan, memimpin saya bekerja bagimu. Nah saudara, Tuhan sedang menunjukkan kepada murid-murid, lihat kita ditolak di Nazaret. Tapi tidak usah kecil hati. Aku akan bukakan pelayanan ke tempat lain. Engkau akan lihat Tuhan mencintai banyak tempat dan engkau diutus ke sana. Apa sih tanda cinta Tuhan? Di dalam bagian selanjutnya dikatakan engkau akan diterima. Kenapa diterima? Karena engkau hamba Tuhan. Begitu engkau menyatakan diri sebagai hamba Tuhan, engkau mengkhotbahkan firman yang menyatakan isi hati Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan langsung mengatakan, aku mau mengasihi engkau. Maka saudara, tempat dicintai Tuhan tandanya apa? Perhatikan baik-baik ya, ini bukan karena saya hamba Tuhan saya ngomong ini. Tempat yang dicintai Tuhan tandanya adalah dia akan mencintai siapapun yang Tuhan utus. Utusan Tuhan akan sangat dihargai. Saya pikir GRI sangat diberkati oleh Tuhan karena GRI menurut saya dalam pengalaman saya yang terbatas adalah gereja yang sangat menghargai hamba Tuhan. Di dalam rapat, di dalam pertemuan, di dalam diskusi, orang-orang di GRI sangat respect pendapat orang yang disebut hamba Tuhan. Ketika orang sedang praktek, dia namanya mahasiswa praktek. Gereja reform seringkali memberikan level yang sama. Pokoknya lu hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang praktek bilang, oh, belum hamba Tuhan, masih praktek. Tapi jemaat mengatakan, mau praktek, mau praktok, mau karedok, apapun terserah. Tapi bagi saya engkau hamba Tuhan. Nah tempat yang dicintai Tuhan akan terima hamba Tuhan. Tempat yang dicintai Tuhan memberikan penghargaan kepada hamba Tuhan. Tapi perhatikan, begitu gereja mulai melihat hamba Tuhan cuma sebagai pegawai, hamba Tuhan cuma sebagai orang yang keahliannya adalah memberitakan firman, jangan atur hidup saya. Hamba Tuhan yang di dalam organizing the church, itu ada di bawah orang-orang awam, yang diatur oleh orang awam. Hati-hati, ini gereja mulai menghina Tuhan. Dan saya menemukan ini banyak terjadi di banyak gereja yang lain. Saya berasal dari gereja bukan reform, saya pernah tahu ada 3 gereja sebelum akhirnya ke GRI. Dan 3 gereja ini mirip-mirip. Ada 1 sangat hormat hamba Tuhan. Ada 2 sangat anggap hamba Tuhan cuma sekadar pegawai. Gereja adalah perusahaan. Dan hamba Tuhan itu cuma salah satu manajer, bukan top manajemen. Dia bukan pemegang saham. Dia bukan direktur utama. Dia bukan CEO. Ada orang-orang yang lebih berkuasa yang atur.
Ini gereja sudah ditinggalkan Tuhan. Lalu orang-orang seperti ini komplain, kenapa hamba Tuhan tidak mengkhotbahkan firman? Jawabannya satu, karena Tuhan udah gak sayang kamu. Tuhan udah gak peduli kamu. Tandanya Tuhan gak peduli kamu. Kamu pun gak peduli Tuhan. Kamu gak pernah menghargai hamba Tuhan. Jika engkau tidak menghargai hamba Tuhan, ini tanda Tuhan sudah tidak menghargai engkau lagi. Nah maka saudara perhatikan ini baik-baik. Saya percaya Tuhan mencintai GRI Karawaci. Saya percaya saya ada di jalur yang tepat. Tapi jangan biarkan Tuhan habis kesabaran kepada kita. Hamba Tuhan mesti bersikap seperti hamba Tuhan. Dan jemaat mesti bersikap seperti orang yang dicintai oleh Tuhan. Nah maka Tuhan mengatakan jangan takut, enggak usah bawa bekal. Nanti bekal dari mana? Begitu engkau berkhotbah menyatakan firman, orang akan menerima engkau. Saya menemukan ini di dalam GRI. Saya praktek di Bintaro. Saya khotbah di sana, orang senang. Bukan senang karena khotbahnya bagus. Orang senang karena Tuhan seperti sedang menyapa mereka melalui firman. Ketika orang merasa disapa oleh Tuhan, mereka mau membalas cinta Tuhan. Balasnya ke siapa? Ya ke hamba Tuhan. Maka orang mengatakan kepada saya ketika saya praktek, pendeta Ivan yang bilang, waktu itu bukan pendeta masih penginjil, vikaris. Pak Ivan bilang, Jim bentar lagi lu praktekkan ya? Iya. Wah nanti hati-hati ya. Hati-hati kenapa? Wah saya udah mau siapkan catatan. Hati-hati jangan kebanyakan makan. Hati-hati nanti kamu dapat hadiah banyak banget. Hati-hati jangan terlena di dalam semua itu. Saya bilang, masa sih? Ternyata benar loh. Begitu selesai khotbah orang bilang, saya sangat bersyukur. Lalu dikasih batik. Dari sejak praktek sampai sekarang, saya gak pernah beli batik. Batiknya, ini bukan permintaan batik ya, gak usah kasih batik lagi. Udah banyak. Nah saudara, kenapa mereka bersikap seperti itu? Mereka mengatakan Tuhan berbicara kepada kami. Dan kami ingin bersyukur kepada Tuhan. Nah maka Tuhan mengatakan, datang, khotbahkan firman. Makan di mana? Nanti ada rumah akan kasih engkau makan. Tidur di mana? Nanti akan ada tempat memberikan engkau tumpangan. Jangan takut. Aku mencintai sebuah tempat dan tempat itu akan mencintai engkau. Dan itu terjadi. Adakah yang anomali? Ada. Tuhan mengatakan, tapi kalau ada tempat tolak engkau, jangan mengemis ke tempat itu. Aku mau numpang sini, nggak boleh. Ya sudah, kita pergi ke tempat lain. Nggak usah bilang, oh jangan gitu dong. Ayolah terima saya. Nggak usah. Nah maka orang-orang ini yaitu murid-murid sedang dilatih oleh Tuhan. Lihat pekerjaan Tuhan, ini penting ya. Saudara harus lihat fokusnya murid-murid. Murid-murid baru lihat Yesus ditolak di Nazaret. Tapi kemudian murid-murid mulai belajar. Bukan Yesus ditolak di Nazaret. Tapi Yesus memutuskan waktu untuk Nazaret selesai. Sekarang aku buka waktu untuk yang lain. Dan ini yang murid-murid saksikan. Ternyata Tuhan buka tempat lain dan mereka melayani. Lalu apa tanda Tuhan mencintai tempat itu? Yang pertama, tempat itu akan meresponi Tuhan dengan baik. Yang kedua, pekerjaan setan akan disingkirkan. Nah ini yang kita lihat di dalam ayat yang ke-12 dan 13. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Ayat 13. Dan mereka mengusir banyak setan. Ini yang usir setan bukan Kristus langsung, tapi utusannya. Ini merupakan gambaran, ini merupakan miniatur dari pekerjaan gereja. Gereja akan lakukan hal lebih besar. Murid-murid Yesus mengusir setan, gereja akan usir setan. Murid Yesus mengusir setan dari daerah kecil. Gereja akan usir setan dari bangsa-bangsa di dunia ini. Nah maka saudara sekalian di dalam kitab Wahyu dikatakan iblis akan ditutup di dalam sebuah lubang. Sampai waktunya dia boleh kembali menggoncangkan dunia. Kapan waktu iblis ditutup di lubang itu? Ini adalah waktu bagi gereja Tuhan. Inilah kerajaan yang disebut kerajaan 1000 tahun. Inilah sekarang zaman gereja. Zaman di mana iblis dikalahkan oleh pekerjaan gereja Tuhan. Nah maka saudara di sini dikatakan murid-murid mengusir setan. Di mana mereka pergi setan menyingkir. Bagaimana usir setan? Kita selalu berpikir usir setan itu pakai semacam liturgi tertentu. Atau pakai senjata laser seperti Ghostbuster. Gimana usir setan? Pakai senjata laser lalu pakai yang kotak yang nanti akan memperangkapkan hantu. Begitu hantu diperangkap, dimasukkan di penjara hantu. Lalu penjara hantu nanti ada pengadilan. Engkau sudah mengganggu 5 orang, 5 tahun hukuman. Engkau ganggu 10 orang, 10 tahun hukuman. Engkau diam-diam baik-baik, percobaan. Gitu ya. Jadi ada penjara setan, bukan itu. Bagaimana cara usir setan? Kalau saudara melihat di dalam Injil Markus, yang diajarkan itu bukan cara usir setan, tetapi yang diajarkan adalah secara otomatis di mana Kristus hadir, setan menjadi gentar. Dan karena setan gentar, setan akan melakukan tindakan balas. Nah ini pengertian yang akan pelan-pelan dibukakan oleh Markus. Waktu kita hadir, setan takut. Dan karena setan takut, dia akan serang balik.
Tapi Tuhan mau mengatakan jangan takut, serangan balik setan tetap tidak akan berhasil menghancurkan engkau. Maka saudara, hal penting yang mau dipelajari di sini adalah ketika Tuhan mengasihi sebuah tempat, setan akan menyingkir, dia akan dikalahkan, tapi dia akan hantam balik. Maka waspada, begitu pekerjaan Tuhan hadir akan ada pertobatan, akan ada orang-orang yang hidupnya diubahkan. Tapi jangan terlena, begitu engkau bertobat, tidak lama iblis akan serang balik. Serangan balik bisa sangat mematikan. Saudara kalau ingat beberapa waktu yang lalu Piala Dunia ya, ini jadi Piala Dunia lagi contoh, nggak apa-apa lah ya, kan baru lewat. Ketika kita lihat ada tim yang sibuk dengan serangan, kemudian dia lupa pertahanan, akhirnya serangan balik bisa mematikan timnya. Nah di dalam sejarah sepak bola ada satu taktik yang disebut total football. Ini penemuan jenius dari seorang namanya Rinus Michel. Orang sering salah ngerti total football. Apa itu total football? Oh kalau nyerang semua maju menyerang, kalau bertahan semua bertahan. Bukan. Total football berarti semua orang di-assign 2 tugas. Back kiri punya 2 tugas, back kanan punya 2 tugas, striker punya 2 tugas, goalkeeper punya 2 tugas, semua punya 2 tugas. 2 tugas itu apa? Waktu lagi menyerang harus lakukan ini, waktu lagi bertahan harus lakukan ini. Jadi semua punya tugas pertahanan dan serang. Termasuk back. Back punya tugas menyerang, punya tugas bertahan. Tugas back menyerang itu apa? Yaitu tutup lini tengah. Supaya mereka siap menerima bola. Kalau serangan gagal karena pertahanan kuat, nanti striker akan umpan ke belakang untuk mempertahankan ball possession, menguasai bola. Nanti back harus siap, dia harus mampu jadi playmaker juga. Nah ini pengertian total football di dalam penemuan yang sekarang semua sudah terapkan. Maka semua harus hati-hati. Waktu sedang menyerang jangan lupa, aku juga punya tugas pertahanan. Maka banyak striker dikritik karena waktu timnya kehilangan bola, dia nggak mau ikut bertahan. Ikut bertahan bukan berarti harus lari ke kotak penalti sendiri. Ikut bertahan berarti dia tahu apa jadi tugasnya. Dia harus membayangi back yang sekarang sedang punya posisi menyerang. Nah sudah bisa nangkep maksudnya ya. Jadi ketika back lawan dalam posisi menyerang, tugas striker adalah jaga dia. Ini menarik ya, striker kok jaga, dia kan bukan back. Dia harus jadi back. Maka ketika tim lawan melakukan back pass, striker siap untuk mengganggu pemain belakang yang sekarang terima bola dan berusaha jadi playmaker. Nah ini tugas striker. Jadi semua harus siap menyerang, semua harus siap bertahan. Termasuk orang Kristen. Ketika engkau bertobat, jangan lupa iblis bisa lakukan serangan balik. Engkau harus siap menyerang, engkau harus siap bertahan. Di mana Kristus ada, setan otomatis akan pergi. Jangan takut kepergian setan. Jangan takut setan gak pergi, maaf. Kok jangan takut kepergian setan? Jangan takut setan gak pergi, dia pasti pergi. Tapi takutlah serangan balik dia. Dia pergi, dia susun strategi, dia akan balik. Ini mirip dengan perumpamaan Tuhan Yesus. Ada satu orang dibersihkan dari setan. Setan itu lari, cari 7 setan yang lebih kuat untuk lakukan serangan balik. Hati-hati terhadap serangan balik setan. Maka saudara murid-murid datang dan setan lari. Mereka mengusir setan. Bagaimana cara mengusir setan? Perhatikan ayat 13. Dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Saudara, kata dan di dalam bahasa Yunani tidak hanya bermaksud untuk menambahkan satu pengertian, tapi juga bermaksud untuk mengaitkan pengertian itu dengan sebelumnya. Sehingga bisa dikatakan, mereka mengusir setan dan bagaimana setan diusir? Mereka mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Mengoles orang sakit dengan minyak, ini pakai kata untuk minyak di dalam pengertian obat ya, bukan pengertian urapan. Ini bukan minyak urapan, karena kata yang dipakai untuk minyak urapan lain. Ini bukan kata untuk minyak urapan. Ini minyak obat. Apa sih artinya? Artinya adalah ketika murid-murid melakukan tindakan belas kasihan, waktu itu setan pergi. Heran loh. Waktu engkau menginjili karena belas kasihan, setan lari. Kalau engkau menginjili demi menunjukkan aku pintar menginjili, setan gak lari. Kalau engkau melayani karena engkau mengasihi, setan akan lari. Di mana tindakan kasih flourish, berbuah banyak, di situ setan akan lari, tapi dia akan hantam balik. Nah maka saudara, gereja Tuhan melayani dengan cara seperti ini. Lakukanlah semua pelayananmu karena engkau tahu Tuhan mengasihi tempat itu. Dan setan akan lari. Karena dia tahu engkau punya backing yang besar, yaitu Tuhan. Dan Tuhan membackup engkau karena Tuhan mencintai tempat di mana engkau melayani. Itu sebabnya mari gereja ini lakukan pelayanan yang mengusir setan. Bagaimana usir setan? Bukan dengan jampi-jampi, bukan dengan kalimat-kalimat, bukan dengan tengking. Ada yang tanya sama saya, kalau di GRI usir setan itu ngomong apa ya? Pergilah, saya nggak tahu ngomong apa. Pak Rudi Gunawan itu punya kalimat lucu. Pak Rudi Gunawan mengatakan, orang tuh bisa kerasukan, pura-pura bisa asli. Terus gimana taunya kalau dia pura-pura? Ambil peniti katanya.
Ambil peniti. Bilang aja bahwa metode GRI mengusir setan adalah dengan tusuk peniti. Jadi ambil peniti tusuk. Maaf ya, setan harus diusir dengan peniti. Nah dia mendadak sembuh. Enggak rasukan. Aman gitu ya. Tapi kalau setan asli gak takut peniti. Itu katanya. Saya kurang ngerti persetanan dan kepenitian. Bagaimana sih usir setan? Markus 6 mengatakan lakukanlah tindakan kasih. Apapun. Kenapa kamu oleskan minyak kepada orang supaya dia sembuh? Saya kasihan sama dia. Kenapa doakan orang? Karena saya kasihan. Kenapa menginjili? Karena aku mengasihi tempat ini. Kenapa berkhotbah? Karena aku mengasihi tempat ini. Kenapa engkau mengasihi tempat ini? Karena aku diyakinkan bahwa Tuhan mengasihi tempat ini juga. Dan iblis gak ada di tempat di situ. Dia gak sanggup bertahan. Dia gak sanggup bertahan bukan karena saudara tengking. Dia gak sanggup bertahan karena ada cinta Tuhan yang disalurkan lewat cinta engkau untuk tempat itu. Tapi apakah ini sudah final? Belum. Ingat, setan akan datang kembali. Dan dia datang kembali dengan balas dendam yang mengerikan. Ada peringatan di dalam surat Petrus. Ingat, iblis lawanmu itu mengaum-ngaum seperti singa. Singa itu enggak mengaum kalau dia mau memangsa. Singa mengaum kalau dia merasa terancam dengan kehadiran binatang lain. Jadi kalau saudara ada di satu tempat yang ada singanya diam-diam mendekat ke saudara. Itu dia mau makan saudara. Jadi ini namanya mangsa. Tapi kalau saudara merasa saudara mengancam, dia mulai akan mengeluarkan suara. Nah, singa dan harimau ini kan dua binatang yang dianggap penguasa. Satu penguasa padang rumput, satu penguasa hutan. Satu di India, Siberia, satu di Afrika. Dua-duanya beda. Nah, yang paling berani itu singa. Singa punya badan agak sedikit lebih kecil dari harimau. Tapi singa tidak kenal takut. Saudara kalau mendekat ke singa cuma lihat saudara begini. Nah gitu ya, saya niru-niru sedikit. Saudara mendekat ke harimau, kadang-kadang harimau mulai Kenapa dia begitu? Dia merasa terancam. Kok singa gak merasa terancam? Karena singa lihat saudara, dia bilang, ini apa sih? Monyet kurus. Gitu dia bilang, monyet kurus bisa apain saya sih? Tapi kalau harimau itu gampang terintimidasi. Dia bisa mengaum. Nah singa bisa terintimidasi juga bisa. Kadang-kadang singa sedang tenang, tiba-tiba datang badak. Kalau badak mendekat singa akan menyingkir. Tapi kalau dia sudah terpojok, dia mulai memberikan peringatan kepada badak. Kalau badaknya gak mau dengar, singa akan coba taklukan badak ini dengan kekuatan berkelompoknya. Tapi kadang-kadang kalah. Nah jadi singa bisa mengaum karena dia merasa terancam. Tapi hati-hati, kalau dia sudah mengaum berarti dia akan pikirkan serangan. Dia bukan cuma mengaum untuk menggertak, dia mengaum untuk menyingkirkan ancaman. Saudara dan saya adalah ancaman bagi setan. Kenapa kita ancaman? Karena kita mempraktekkan kasih Tuhan. Terus bagaimana? Dia akan susun strategi menghantam balik. Strategi apa yang paling mungkin bikin dia menang? Perhatikan, ini jadi penutup khotbah hari ini. Strategi yang akan dia pakai untuk menang adalah membuat kasih menjadi dingin. Ini strategi yang paling gampang. Saudara mulai merasa bosan kepada Tuhan, mulai merasa pelayanan itu sesuatu yang hambar, mulai merasa kehidupan bergereja seperti tidak menyentuh hati saudara. Hati-hati, saudara mulai tidak tergerak dengan orang lain. Orang lain punya keadaan kasihan, saudara tidak tergerak, saudara tidak peduli apapun kecuali diri sendiri. Itu serangan baliknya setan. Maka di mana murid Tuhan datang, memberitakan Injil, menyatakan kasih, setan lari. Tapi setan akan serang balik dan salah satu serangan dia yang paling menakutkan adalah membuat kita berhenti menikmati kasih dan berhenti mengasihi. Kiranya Tuhan tolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami supaya kami makin mengerti bahwa Tuhan mengasihi tempat ini dan kami akan melihat kemenangan atas setan oleh karena Tuhan memakai pelayanan kami. Pakailah kami di kantor kami, di keluarga kami, di gereja kami. Karena kami tahu Tuhan mengasihi tempat di mana kami berkantor, di mana kami berkeluarga, dan di mana kami bergereja. Maka Tuhan tolong, biarlah kami berbagian untuk melayani Kristus dan menyatakan kemenangan atas setan. Biar kami punya belas kasihan kepada orang yang memerlukannya, dan kami gampang tergerak untuk melayani orang-orang lain. Biarlah cinta kasih Tuhan kami salurkan lewat kehadiran kami, dan kami waspada untuk serangan balik dari si jahat. Kiranya Tuhan rela tolong kami, pimpinlah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.